Melanjutkan, karena untuk mempermudah pembelajaran kita bersama. Sehingga kita mantapkan untuk belajar melalui daring atau meeting job ini. Nanti kalau ada kesempatan kita akan adakan pertemuan 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali, silahkan nanti disepakati seperti itu. Sehingga apa yang kita harapkan khususnya para juru mangku pemula atau yang baru gabung di Pasraman dapat belajar atau menerima sedikit pengetahuan tentang kepemangkuan dan kerohanian, sehingga akan apa namanya bermuara ke puncak dalam rangka meniti spiritual gitu. Sampai ke puncak seperti apa itu harapan kita. Jadi kita belajar hanya bukan sekedar untuk belajar saja, tapi juga untuk meningkatkan spiritual kita semua. Maksudnya yang dari pointenan alit menjadi pointenan madil, pointenan madil menjadi pointenan agung, dan seterusnya sampai dikse. Melalui rekomendasi pembelajaran ini, barangkali bisa untuk menambah wawasan dan mental. Artinya kita sebelum memasuki setingkat lebih tinggi, setidaknya kita menambah wawasan dan mental kita. Artinya mempersiapkan mental kita untuk di jalan spiritual. Nah, itu apa namanya sedikit tujuan dan harapan kita untuk melaksanakan daring atau meeting jom seperti ini. Mungkin itu yang dapat sementara apa namanya support dan arahan dari Ide Resi. Selanjutnya kita lanjut saja ke materi sambil nunggu Semeton atau sisi yang lain bergabung. Nah, kembali ke Sukertaning Pemangku. Kalau bisa dinaikkan lagi dari pengantar itu ya. Nah, terus dari judulnya yang Sukertaning Pemangku. Sudah terlihat Eder sih. Ya, ini masih di job digedein. Oke, oke, lanjutkan lagi apa sampai di sini ya. Eh, diundurkan dikit, diundurkan. Ya, lagi. Kalau dari awal nih. Ini Eder sih Ya, pengantarnya. ya pengantar. eh, saya yakin untuk pengantar ini sudah kebaca ya, sama aja yang nggak perlu diperjelas lagi ya. Ya, naik, lanjut lagi. Terus konsep terus. Saya yakin udah dibaca semua itu ya. Untuk mempersingkat. Nah, ini sudah dibaca ya tentang arti daripada pemangku. Saya yakin sudah pada baca ya. Nanti kalau belum ada yang belum jelas nanti bisa dipertanyakan. Lanjut. Terus, terus prosedur jadi pemangku sudah ada di sini ya. Itu saya rasa tak perlu dijelaskan. Lanjut lagi, lanjut. Naik, naik. Lanjut. Terus, terus, Jenis pemangku Eder sih. ya boleh sampai di sini ya. Ya. Ah, kita coba lagi lihat ini jenis-jenis pemangku bagian D ini menurut Lontar Raja Purana Gamo.
Kajati yang tergolong pemangku ini dibedakan menjadi 12 jenis sesuai dengan tempat dan kedudukannya, di mana beliau ini melaksanakan tugasnya yaitu yang pertama adalah sebagai pemangku kayangan. Pemangku kayangan adalah pemangku yang bertugas pada kayangan yang meliputi kayangan tiga, kayangan jagat maupun sad kayangan. Masing-masing pura ini memiliki seorang atau lebih pemangku pemucuk dan mengemban tugas dan bertanggung jawab terhadap segala kegiatan pada pura yang diemongnya. Selain itu memahami tentang keberadaan pura serta upacara-upacara yang semestinya dilaksanakan. Nah, pemangku tersebut sering juga disebut mangku gede atau mangku pemucuk, seperti pemangku desa, dalam, pusah, serta eh, penyungsungan desa lainnya atau kayangan jagat serta dang kayangan. Nah, sedikit dapat kita eh, jelaskan. Jadi pemangku itu ya, dari jenis pemangku yang pertama disebut di sini adalah pemangku kayangan. Nah, pemangku kayangan ini yang sepatutnya dipahami mestinya sudah melaksanakan puintenan mangku gede atau puintenan agung, gitu. Makanya tak salah kalau sebagai mangku pusa, mangku dalam, mangku desa dan lain sebagainya perlu ada puintenan gede atau juru gede itu. Nah, itu jangan sampai apa namanya juru mangku sarang sami nintan nuning tentang jenis-jenis pemangku atau tingkatan-tingkatan kepemangkuan sehingga hanya mewinten sekali yang disebut dengan pewintenan alit atau pewintenan sari dipakai untuk selamanya, tidak ada keinginan untuk meningkatkan spiritualnya atau meningkatkan pewintenan. Nah, itu heru dan karena ketidakpahaman. Nah, untuk peniko banyaklah baca-baca di dalam petunjuk sastra tentang Pinandite, buku Pinandite, agar kita tahu tentang perkembangan peningkatan daripada spiritual. Nah, seperti itu. Jadi perlu diadakan pewintenan jero gede atau setingkat, mangku gede atau setingkat untuk kayangan desa, kemudian untuk kayangan jagat dan lain-lain. Nah, itu. Nah, kalau apa namanya di kayangan Merajaan pribadi bolehkah munggah jero gede atau mangku jero gede? Ya itu sih sifatnya boleh-boleh saja gitu. Bahkan tidak jadi mangku pun ada yang jadi jero gede kan gitu. Makanya boleh-boleh saja karena ada visi misi lain nanti untuk meningkatkan spiritual, lebih memahami ajaran agama sehingga lebih tidak merasa ter apa eh, diskualifikasi artinya karena dia belum winten jadi tidak boleh mempelajari mantra-mantra, kan kesannya seperti itu, maka perlu diadakan pewintenan walaupun tidak jadi eh, pengempu pura atau juru mangku di sebuah pura tidak masalah. Nanging kalau yang disebut juru mangku semestinya sudah mangku, dia mangku umat gitu, nah, atau bertugas sebagai juru sapuh di pura atau menjadi juru mangku di pura sehingga disebut dengan juru mangku seperti itu. Naik lagi. Terus yang kedua pemangku pemongbong. Ya, pemangku pemongbong itu juga disebut dengan juru bayan gitu, ya. Nama lainnya juru bayan. Kalau zaman dulu, sekarang agak jarang sekali ya disebut juru bayan karena ya jarang memahami tentang tingkatan-tingkatan pemangkuan itu. Jadi secara umum semua pemangku disebut juru mangku gitu saja. Sebenarnya tidak, ada banyak macam jenisnya pemangku itu gitu. Atau dengan sebutan mangku alit yang memiliki tugas sebagai pembantu dari pemangku gede tersebut gitu. Di sebuah pura juga disebut mangku alit yang salah satu pembantu dari mangku gede itu gitu, yang bertugas sebagai pokok mengatur tata pelaksanaan dan jalannya upacara.
dan lain-lain, atau mewakili ketika juru mangku gede atau juru gede itu tidak berkesempatan muput ngantep karena apa namanya hal lain ya, karena kesibukan, karena sungkan dan lain sebagainya seperti itu. Oke, lanjut next. Yang ketiga yaitu pemangku jan banggul. Pemangku jan banggul juga disebut dengan sebutan juru bahu. Disebut juga pemangku walit yang bertugas sebagai pembantu pemangku gede dalam mengaturkan atau munggahan bebanten, menurunkan arce pretime, memasang busana pada pelinggih, nyiratang wangsuh pada, dan memberikan bija kepada umat yang sembahyang, serta hal-hal lain sesuai dengan perintah atau wanugraha dari pemangku gede pada pura tersebut. Nah, jadi pemangku jan banggul itu gunanya untuk membantu mangku gede, pemangku gede di sebuah pura ya, menyiapkan alat-alat sarana, ikut mengarahkan memasang wastra, penyucian pretimo, pralinggo, menyiapkan air, dupa, bunga, sarana lainnya gitu. Itu jan banggul. Terus yang keempat pemangku cungkup, di mana pemangku cungkup ini yaitu pemangku yang bertugas di Merajan Gede yang memiliki jumlah pelinggih sebanyak 10 buah atau lebih. Nah, ini pemangku cangkup ini adalah pemangku di Merajan Gede. Kalau kita lihat di jumlah Merajan yang ada 4 itu adalah apa namanya Merajan Eko Daselingga. Ya. Nah, ini pemangku cungkup namanya di Merajan Eko Daselingga. 10 atau lebih atau 11 bangunan. Nah, itu gelarnya pemangku cangkup ya, yang bertugas di sebuah Merajan Gede. Terus yang kelima pemangku Nilarte. Pemangku Nilarte adalah pemangku yang bertugas pada puro yang berstatus sebagai puro kawitan atau puro kawitan dari keluarga tertentu. Nah, itu disebut dengan pemangku Nilarte. Terus pemangku Pandite. Nah, ini pemangku Pandite ini memiliki tugas muput yadnya seperti Pandite. Nah, tapi dia seperti pandita tapi tidak pandita kan. Nah, ini mangku pandita ini jarang juga yang kita tahu ya. Kita ketahui jarang. Uh, adanya pemangku jenis ini didasarkan atas adanya tradisi atau purana pada daerah tertentu yang tidak diperkenankan menggunakan pemuput pandita. Nah, sehingga segala tugas menyangkut pelaksanaan pancayatnya diselesaikan oleh pemangku tersebut dengan mohon tirta pemuput dengan jalan melumbung. Nah, ini maksudnya pemangku pandita ini adalah wakil daripada pandita tetapi atas dasar bisama di sebuah pura tersebut, aturan di sebuah pura tersebut. Nah, itu kebanyakan terjadi di daerah Baliage ya, Karangasem, Baliage yang di pedalaman, di pegunungan yang jauh di jangkauan daripada Sulinggih. Tuh, namun sekarang sudah jarang ya. Tetap karena sudah diadakan penataran-penataran tentang pemahaman pemangku eh, ada tapi tidak seberapa banyak, khusus di pedalaman. Itu namanya pemangku pandita yang tugasnya seperti pandita atau memang dia tidak boleh dipuput oleh Sulinggih karena desa mau cara berdasarkan bisama ya, berdasarkan bisama pura tersebut. Itu disebut dengan pemangku pandita. Namun itu kita di Lampung hampir tidak ada ya. Di Lampung tidak ada pemangku pandita. Nah, sekalian aja pandita yang dituur kan begitu. Itu seperti itu. Ya, lanjut yang ketujuh, pemangku pujangga. Pemangku pujangga adalah pemangku yang bertugas pada pura yang berstatus sebagai paibon. Nah, ini paibon itu hampir sama dengan kawitan sebenarnya. Hanya saja dia berlaku di
daerah kawitan apa khusus seperti Semeton kawitan Bujangga Wisnawa. Nah itu ada namanya pemangku Bujangga. Kalau di luar itu jarang pemangku Bujangga. Jadi pemangku Bujangga itu adalah pemangku yang bertugas di Paibon, khusus daerah Bujangga Wisnawa. Mungkin kalau di kawitan Paibon lain, mungkin setara dengan Bujangga, tapi sebutannya tidak Bujangga, gitu. Sebutannya bisa Jero Gede, sebutannya. Apalagi untuk warga Pase, kalau di atas Jero Gede sudah Bawati kan. Tapi Bawati itu adalah jenjang untuk meningkatkan spiritual ke Dikse. Wajib untuk warga Pase. Ya, yang kedelapan adalah pemangku Balian. Pemangku ini hanya bertugas melaksanakan swadharma Balian dapat ngantep upacara atau upakaryanya yang berhubungan pengobatan terhadap pasiennya. Jadi pemangku Balian ini yang harus apa namanya hati-hati ya. Sekarang juga jarang Balian ada sebutan mangku Balian itu jarang karena 10, 15 atau 20 tahun yang lalu ketika ada pemangku Balian itu sering diusir karena dituduh sebagai ngiwunengen gitu. Dituduh ngiwunengen padahal niatnya baik untuk menyembuhkan orang yang sakit gitu. Sakit kena guna-guna dan lain-lain kan. Sakit yang non medis. Tetapi dituduh kadang-kadang hasil peluasan ya, hasil peluasan conteng itu karena memang ada ajaran di buku apa itu salah satu Waraspati Kalpe dan lain-lain itu ketika kehilangan dilihat di sana lihat Sabtuware Pancaware plus dauhnya ketemu itu yang ngambil orang ciri-cirinya ini. Nah, ketika ciri-cirinya hampir mirip dengan juru mangku Balian itu, positif udah dituduh kan gitu. Kemudian diusir. Nah, 15-20 tahun yang lalu masih banyak mangku Balian yang diusir oleh umat karena dituduh nyakitin dan lain-lain. Nah, hati-hati itu mangku Balian. Itu pengalaman Idersi dulu apa namanya pernah ikut mempelajari seperti tabib ya, ngobat-ngobatin itu yang ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Takut nanti orang berpikiran negatif. Akhirnya kita dituduh bisa bisa saja kita dibakar dan diusir kan gitu. Karena banyak sekali buktinya. Nah, pada sekarang ini mangku Balian hampir jarang juga. Walaupun ada mangku yang ngobat-ngobatin tapi tidak disebut Balian gitu. Karena itu tadi takut sisi negatifnya kan. Hal sebenarnya ya bagus mempelajari pengobatan, musadanin namanya. Itu bagus sebenarnya. Mangku wajib itu mempelajari musadanin ya apa namanya pengobatan secara tradisi, kemudian pengobatan apa namanya husade ada buku husadenya. Misalnya dari akar alang-alang bisa dijadikan loloh ya, bisa menyembuhkan panas dalam kan itu. Tapi sekarang kan kalau cuma panas dalam aja kecil, larutan aja sudah hilang kan gitu. Makanya nggak laku akar alang-alang mungkin kan. Dan lain-lainnya. Nah itu pemangku Balian. Kemudian yang kesembilan pemangku dalang. Nah ini pemangku yang melaksanakan swadharma sebagai dalang dapat ngantep upakara atau upakara yang hanya berhubungan dengan swadharma pedalangannya saja. Seperti mebayuh, potonan, atau nyapu leger. Nah nanti pada tanggal 29 di Geria akan mengadakan eh, apa namanya penyupatan atau pengeruatan otonan sapu leger, artinya orang yang wetu atau lahir pada uku wayang dari Minggu sampai Sabtu. Nah, itu sebenarnya yang dilaksanakan boleh dilaksanakan oleh Mangku Dalang, namun
juga harus disertai dengan tirta sulinggih ketika dia sudah memahaminya. Tapi kalau belum memahami jangan, karena itu sangat rentan dan banyak sekali anu sarana-sarananya. Dan itu Mangku Dalang. Lalu kemudian pada sapu leger ini ya sudah ada sejarahnya. Bahkan ini kebetulan Ide Resi ya selaku penabian di Pasraman juga sedang mengerjakan tesis, mengajukan proposal tesis di Unhi untuk S2, itu mengambil judul tentang penyupatan sapu leger pada Uku Wayang yang perspektif sebagai sosialisasi pengetahuan penyupatan ke umat. Nah itu, jadi panjang judulnya itu. Nah, Sungkare sudah berjalan 35%. Kemarin kita sudah presentasikan dengan apa namanya dosen-dosen di sana udah masuk, tinggal merampungkan saja. Jadi sapu leger itu sangat penting ya dilaksanakan, wajib dan harus. Ketika tidak dilaksanakan akan yang bersangkutan itu mengalami penderitaan ya, dikejar-kejar seperti dikejar-kejar oleh Budak Kale dan lain sebagainya. Ada sejarahnya. Nah itu tentang pemangku dalang. Nanti dibaca-baca lagi lebih jelas. Kalau ada yang kurang apa namanya jelas nanti bisa ditanyakan. Terus yang ke-10 adalah pemangku tapakan atau lancuban. Nah, pemangku ini hanya bertugas apabila pada suatu pura melaksanakan kegiatan nyanjan atau nedunang batara nunas baos untuk kepentingan pura tersebut untuk memohon petunjuk dari dunia niskala. Nah, ini kadang-kadang disalahgunakan. Biasanya pemangku tapakan atau lancuban ini atau pemangku peluasan ini ya digunakan untuk kepentingan di pura sebenarnya. Asal-asal muasalnya secara niskala ya. Karena kita tidak paham di dunia niskala. Makanya nunasang dengan pemangku tapakan, jeru tapakan atau jeru balian tapakan. Tetapi air-air ini digunakan untuk pribadi-pribadi. Tapi ketika itu menghasilkan sesuatu yang positif sih tidak masalah. Kalau menghasilkan sesuatu yang negatif itu yang jadi masalah kan begitu. Misalnya sedikit-sedikit mau peluasan ke Mangku Tapakan, ya. Mau ngaben, mau peluasan, bagaimana cara mengabennya? Itu udah banyak petunjuk di sana. Mau ngelungah juga begitu, mau peluasan. Harus ditelubulanin dulu katanya, karena ini bayinya sudah besar. Bagaimana dia sudah meninggal saat kecil, harusnya di ngelungah disuruh ngelinggihin gitu, atau ngelinggihan. Kan lucu itu. Tapi karena umat ini yakin, ya berjalan, gitu. Tetap berjalan dilaksanakan. Misalnya seharusnya dia nyapu gunduan, utawi ngelangkir, ini malah ngelungah. Gitu. Sebaliknya juga seharusnya ngelungah, ini malah ngaben. Ini banyak yang terjadi di lapangan. Ketika kita luruskan sesuai dengan sastranya, umat yang bersangkutan tidak yakin, tetap yakin kepada mangku tapakan atau mangku lancuban. Tuh. Tapi ya asalkan mengandung apa pada intinya menghasilkan sesuatu yang positif ya boleh-boleh saja lah, tidak masalah. Terus saya lanjutkan dua lagi, setelah itu nanti kita tanya jawab tentang jenis-jenis pemangku. Yang ke-11 adalah pemangku tukang. Nah, ini yang sering dengan undagi ya. Pemangku ini juga disebut pemangku undagi. Nah, pemangku yang paham akan ajaran Wiswakarma serta segala pekerjaan tukang seperti undagi, sangging, pandai, dan sejenisnya dapat ngantap upakara atau upakara hanya sebatas yang berhubungan dengan tugas beliau sebagai tukang. Nah, tapi ini banyak juga yang menyalahgunakan. Ketika pemangku tukang ini disuruh membuat jempane, ini di lapangan sering terjadi. Jadi yang meras jempane itu harus pemangku tukang gitu. Pernah tuh dengar, yang memeras jempane itu harus tukang
pemangku tukang yang membuat jempana itu. Maka di sana disarankan harus ada Banten bebangkit. Bebangkit pergembal itu versi kuno, tapi mungkin sudah kebanyakan jarang, tetapi masih ada. Tapi masih ada. Ketika ditunasin dia untuk membuat jempana pas saat ngaben, nah, jadi ada pesan dari pemangku tukangnya itu yang melas pas atau meras harus dia. Nah, ketika ditanyain Bantennya bangkit pergemal karena melas pas jempana atau wadah itu harus pakai bangkit pergemal, betul. Nah, tetapi ketika melas pas itu jelas sulingge ketika pakai bangkit pergembal, bukan pemangku. Kalau pemangku mungkin bisa dipakaikan apa dipakai Ayaban 21 Taman Pergembal atau di bawah itu atau pergemalan Manten. Itu sebenarnya yang banyak kekeliruan tentang pemangku tukang. Dan jadi semestinya kalau dia pemangku tukang itu hanya santun ya dan apa namanya pejati pemula ya. Ngawit sedurung ngawit mangde mepiuni nganggen pejati sareng santun santun ngemit namanya itu sebenarnya. Kalau pada saat sudah selesai silakan. Kalau pandita yang nguput pandita yang lebih wenang ya gitu. Tapi kadang ada pesannya harus dia yang meras dan ini. Tapi itu sah-sah saja karena ada keterkaitan dengan tampak tangannya dia gitu. Terkaitan. Ada yang masih seperti itu. Nah, sepanjang itu apa namanya sesuai dengan aturan sih tidak masalah. Tetapi kalau tidak sesuai dengan aturan, nah itu yang jadi masalah. Dipertanyakan. Ya, dan akan menjadi pertanyaan yang apa namanya ya tak jelas di sana kan. Katanya pemangku belum dados ngantep bubangkit. Kenapa kok ini ngantep bubangkit? Gitu. Apalagi dia yang lunas harus bubangkit ini guling kucit katanya gitu. Nah ini yang sudah apa namanya disalah artikan ya. Sebenarnya hanya pejati dan santun pengemit. Setelah itu dibuatkan Banten peras. Peras pejati cukup. Nanti yang melaspas lebih besarnya adalah sang pemuput iannya itu yang benar. Terus lanjut kita yang ke-12 adalah ini pemangku Kartenu ya. Pemangku Kartenu adalah pemangku yang bertugas di Pura Prajapati. Nah, selain ngantep di Pura yang di Ngomnya, juga dapat ngantep upekara yang berhubungan dengan fitre yadnya. Seperti ngulapin fitre pada saat melaksanakan upekara atiwo-tiwo dan lain sebagainya. Jadi tugasnya Mangku Kartenu ini atau Mangku Prajapati ini dia yaitu ngulapin di Merajapati sebelum mulai ngaskara itu memang tugasnya Mangku Prajapati yang ngulapin sang Atmo. Nah, itu untuk dibawa pulang ke Grombong akan untuk dilanjutkan pengabenan gitu. Ngulapin fitre maksudnya ya atau mepiuning atau nebusin di Merajapati atau nebusin di Marga Agung ketika salah pati, ngulah pati dan lain-lain seperti ini ke. Selain pemangku di atas, di beberapa daerah di Bali dikenal pula yang namanya pemangku sonteng atau balian sonteng. Pemangku ini tidak tergolong ke dalam pemangku tapakan widi yang bertugas di tempat suci atau pura. Tugasnya menyelesaikan upekara yang biasa diselenggarakan di luar pura, seperti manusianya dari mecolongan sampai dengan wiwaha. Nah, demikian pula ditemukan ada pemangku sangging, yakni sangging pati dan sangging tatah. Nah, sangging pati dan sangging tatah. Nah, sangging pati itu bisa saja untuk mewakili sulinggih pada saat melaksanakan upekara tertentu. Kemudian sangging tatah juga mewakili sulinggih pada saat manusianya, khususnya pada saat metatah dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian sesuai dengan hasil Sabah 2 Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat,
tahun 68 diperkenalkan istilah Pinandite selaku pembantu atau mewakili Pandite. Nah, walaupun Pinandite ini ditetapkan selaku pembantu atau mewakili Pandite, namun wewenangnya tidaklah menyamai wewenang Pandite, hanya dalam keadaan tertentu khususnya di luar daerah Bali. Pinandite diperkenankan mewakili Pandite untuk mengantar semua jenis iannya dengan cara yang berlaku bagi seorang pemangku. Nah, kurang lebih seperti itu tentang tingkatan dan jenis-jenis pemangku. Yang terakhir tadi adalah pemangku Pinandite. Mangku Pinandite itu pemangku loko kepala seraya di desa, ditetapkan seperti itu. Tentu harus didelegasikan ya, artinya minta izin dari Sulinggih. Ketika ada hak atau harus Sulinggih yang muput, ya harus Sulinggih. Ketika harus pemangku ya pemangku. Nah seperti itu. Saya rasa itu dulu untuk apa tentang jenis-jenis pemangku yang dapat panitia sampaikan karena ini masih permulaan. Nanti kita akan berlanjut apa 3 kali dalam seminggu apa 2 kali yang penting disepakati. Toh kita belajar hanya 1 jam, 1 jam atau kurang lebih 1 jam setengah, udah cukup puas lah gitu. Kalaupun masih lebih silahkan nanti. Biasanya kalau sudah bertanya-bertanya itu biasanya panjang waktunya. Gitu. Mungkin itu sementara yang dapat peneliti sampaikan tentang beberapa jenis pemangku yang perlu dipahami. Sudah ada itu PDF-nya ya, sudah ada PDF-nya di Pasraman WA Group. Kemudian bukunya juga sudah ada, nanti ya, silakan dibaca-baca lebih jelasnya. Gitu. Kalaupun ada yang kurang jelas, silahkan bertanya seputar jenis-jenis pemangku itu, Dursang. Ada yang bertanya seputar itu? Silakan. Mungkin Idersi Ampura Tiang mencoba bertanya terkait dengan pemangku yang disampaikan tadi jenis-jenisnya itu kan ada pemangku kahyangan dan paibon gitu ya Idersi ya. Yeah. Jadi untuk pemangku paibon kayak pemangku kawitan atau sejenisnya itu dia bisa melakukan ngantep di puranya yang di Emong gitu. Terus terkait dengan eh, apa namanya pengabdiannya ke masyarakat, apakah dibolehkan mangku yang sifatnya hanya untuk paibonnya sendiri itu bisa melakukan loke palesraya ke masyarakat gitu Dersi. Bukan bukan seharusnya mangku mangku kahyangan yang harusnya melakukan palesraya. Apakah ada sejenis eh, aturan lain gitu Dersi? Mungkin demikian Dersi. G, bagus sekali pertanyaannya. Tentang ngantep di luar tugas, namanya G. Oke. Nah, ngantep di luar tugas itu sifatnya pribadi. Kalau ada hubungan keluarga, saya pribadi dibenarkan. Tetapi di luar daripada keluarga, eh, dituur begitu saja secara rutinitas dari desa ke desa, seperti Sulinggih, Ngluku Palesraya, itu tidak dibenarkan sebenarnya. Nah, dia hanya bertugas di skup kawitannya atau dadianya atau paibonnya. Di skup itu yang mutlak, bukan di luar. Nah, kalau di luar itu sudah ada mangku desa, mangku kayangan pusah atau dalam itu yang Ini ya. bertugas itu sebenarnya. Nah, kalau dia nanti misalnya dia ada di satu desa ke desa lain dia disuruh ngantep dengan tidak ada hubungan saudara seperti dia apa namanya dituur kayak Sulinggih begitu saja mestinya harus diberi pemahaman yang nur itu gitu. Di sana ada pemangku desa turlah beliau kami nanti sabotase mestinya seperti itu gitu. Nah tapi kalau di lingkungannya saya rasa ya malu lah sebenarnya ya padahal ada mangku yang khusus untuk pelayan umat mangku desa mangku pusah khususnya desa dan dalam semestinya beliau yang lebih berperan untuk ngayah di sana malah
ngambil mangku pribadi karena dilihat lebih senior, karena dilihat lebih ini dan itu, ya sah-sah saja sih, tapi sepertinya mangku itu ya harus malu juga ya. Kemudian nanti tidak enak, tidak teguran dengan mangku desa dan dalamnya. Begitu kurang lebih. Ya. Sah-sah saja sih sebenarnya. Tapi tentunya dikasih petunjuk, saya nggak sempat, kasih aja mangku pusahnya gitu. Dan lain-lain. Boleh seperti itu. Kan. Itu kira-kira aja. Oke, sukses semua Dersi. Oke, silakan yang lain seputar juru Silakan. mangku. Jeruk gede Ketut Sugendre. Silakan. Oke, coba yang ini Benten di pertanyaan mengenai pemangku di khususnya di Mekarta Jaya niki. Oke, Di Nabe Benten pada kesempatan Darmo Wacana Parisade di dalam acara eh, Piodalan, beliau mengatakan bahwa pemangku itu boleh menggunakan bahasa Bali biasa gitu. Jadi menggunakan bahasa Bali biasa, tidak perlu mempelajari menghafal susah-susah menghafal mantra. Dan ini menjadi apa namanya? Menjadi dilema bagi pemangku-pemangku ini karena menurut pemangku-pemangku yang malas belajar, ini adalah angin segar kan dan Ratu. betul. Angin segar gitu. Jadi tidak perlu ngapal mantra gitu. Jadi bahasa Bali saja gitu, bahasa biasa gitu. Sedangkan di tiang baca di dalam kesukertaan yang pemangku, di situ ada disebutkan yan pangastawa betare asahe-sahe nurut turun ide betare. Apan sire tan eling kawit kadanging pemangku. Angangge lobo angkara ada rucara kita. Kalingannya dan menget ring agamaning betare. Tuhu sire dusun anggen pemongmong ngaran. Nah ini bertentangan dengan ini. Kita minta pencerahan ring ide Ratu Nabi. Iya, Raris. Iya. Oke, baik sekali. Pertanyaannya sangat mendasar ya, karena ini penting untuk dipahami kan gitu. Jadi untuk mantra, untuk juru mangku wajib hafal. Wajib hafal dan paham kegunaannya. Artinya tahu artinya gitu. Kalau tidak tahu artinya kan tidak paham menggunakannya kan begitu. Jadi hafal dan tahu artinya sehingga paham menggunakannya mantra itu. Nah, terkait mengenai mantra, mantra itu ada 3 macam, niste, madya, utama, kan begitu. Nah, seperti bahasa tadi, jero gede, ya bahwasanya eh, ketika ngantep, masa iya cukup pakai bahasa Bali kan angin segar kan itu. Jadi tidak perlu lagi belajar mantra padahal di situ banyak mantra-mantra yang harus dihafalkan kan. Jadi itu agak sedikit kurang pas, bukan sedikit banyak, ya sedikit banyaknya kurang pas itu penyampaian itu. Dan hanya sifatnya untuk mempermudah juru mangku biar enggak males jadi mangku kan begitu saja itu. Nah, sehingga menghalalkan segala cara. Gitu. Kalau begitu dalam penataran dulu kita dianjurkan untuk apal dengan apa deku. Mantra-mantra salah satu di pedoman pindahan itu ngantap itu paling dasarnya kan harus hafal apa deku. Apa deku kan astro mantra, padmasana, kuto mantra, dewo pratista kan itu kan harus hafal itu selanjutnya kan. Siti peti pralina itu harus hafal mantranya. Ada mantra-mantra khusus memang kalau memang tidak mumpuni, sulit menghafalkan, tidak bisa baca, itu kan kuno drestanya kan gitu kan. Boleh pakai bahasa Bali, namanya mesahe, mesahe karangan sendiri yang kira-kira ada kaitannya dengan niatnya itu dengan apa yang diaturkan seperti itu. Nah, itu dibenarkan, tapi tidak juga artinya apa namanya? Ya, seperti tidak memberi keharusan kan gitu kan. Nah, saran saran leader sih ya harus hafal lah mantra-mantra itu seperti mantra Parayasita,
Mantram pokoknya harus hafal. Banyak Oke. kaonan. Mantram pokoknya diusahakan hafal. Setidaknya sedikit atau 50% dari mantram itu bisa ngucapan gitu kan. Separuh setidaknya kalau tidak bisa semua karena daya nalar dan penangkapan kita berkurang, 50% harus hafal gitu kan. Sehingga tahu tujuannya apa gitu. Mantram apa namanya lagi, eh, daksine kan, bejati Oke. kan gitu. Nah, paham, peras, kemudian tepung tawar dan lain sebagainya. Kemudian tirte, apalagi tirte ya harus hafal itu. Makanya kalau dibolehkan begitu ya Sulingge nggak ada yang baca buku karena takut dosa itu. Sulingge baca buku, ada Sulingge yang baca Oke. buku memantra kan, nggak ngarang sembarangan gitu. Jadi baca buku dia lebih baik baca itu daripada dia ngarang yang tak jelas gitu. Kalau dia baca kan memutru namanya, masih dibenarkan asal yang terpenting-penting, tidak semua gitu. Tapi kalau A sampai Z baca buku, wah berarti ya itu tadi belum sempat belajar udah jadi Sulingge kan begitu. Luar biasa itu. Oke, nah itu perlu, makanya itu tadi suatu penjelasan yang kurang mendasar kalau menurut saya. Menurut saya kurang mendasar. Artinya asal memberi atau memberi kemudahan untuk pemangku yang males gitu, memberi kemudahan. Sebenarnya harus ditekankan gitu. Kayak di Pasraman kan Idrisi selalu menekankan anak sisi sarang sami harus hafal ini. Dibaca sarang hafalnya khusus 3 hari satu mantra. Dibolak-balik aja dia 3 hari hafal dia. Tahan itu, ngambil lagi mantra yang lain. 3 hari tidak hafal, seminggu, 7 hari sampai dihafalkan bolak-balik kalau agak panjang. Nah, sudah hafal, tahankan. Nah, itu ingat judulnya. Itu cara ngapalnya sehingga hafal. Sehingga kayak ide resi selaku penabian ini juga 1 hari ngedit dan kelas-kelas mantramnya. Karena dari segi sudut piranti, sarana itu paham mantramnya walaupun tidak 100% karena udah daya ingat juga sudah berkurang kan, kan? Ya itu sebenarnya banyak lagi mantra-mantra yang kita hafal, tapi semakin kita bertambah usia, semakin bertambah daya tahan tubuh kita berkurang, lemah dia. Apalagi ditambah lagi dengan situasi keadaan kita yang kurang mendukung ya. Sakit-sakitan misalnya, sungkan-sungkanan dan lain-lain, ada berbagai masalah. Udah mantramnya kadang-kadang sisa malam-malamnya juga harus ngeling-ngelingin lagi, baca-baca lagi gitu. Nah itu seperti itu. Jadi wajib juru mangku, juru gede dan calon spiritual kerohanian lainnya wajib menghafalkan banyak-banyak mantra-mantra. Nah kalau di anjuran begitu itu berlaku bagi orang yang buta huruf, mungkin yang nggak bisa baca kan, kadung sudah dipilih jadi mangku ya sudah dimantepin aja, walaupun tenuning mantra, bilang aja pakai bahasa Bali nggak bisa bahasa nasional kan. Ya, Tuhan pada prinsipnya sih maha tahu. Pakai bahasa tangan aja gini aja Tuhan tahu gitu. Tapi kan bagaimana memantapkan umat? Ya. Nah, bagaimana kalau kita pas ngantep satu pun tidak pernah menyebutkan mantram yang jelas. Padahal jelas-jelas di Rigveda dikatakan di situ, di Bhagavad Gita ya, semakin tidak terdengar mantram itu semakin besar pahalanya kan begitu. Tapi kalau kita lakukan itu, oh apa itu aturan karena gitu kan, Nggak bisa puas. juga kan itu dibilang kita nggak hafal mantra dan beda sudut pandangnya nanti. Ya perlu kita harus jelas mantramnya, eh, eh, jelas lirih-lirih tapi tidak gelar-gelur memantra, tidak gelar-gelur, dengan ucapan yang santai, tenang, eh, bijak dan berwibawa seperti itu. Tapi jelas ketika didengar gitu. Nah itu yang sangat bagus untuk zaman makin. Kalau kita berdasarkan beda sih, semakin tidak terdengar mantra itu semakin besar pahalanya sebenarnya. Semakin gelur-gelur keras mantranya, semakin kecil pahalanya itu. Kok kebalik ini gimana gitu. Nah untuk itu kita ambil tengah-tengah aja, agak sederhana, agak kelihatan lirih-lirih tapi jelas. Nah itu akan sangat mengundang kemantapan dan keyakinan kepada umat kita. Nah terbukti juga anak siswa yang sudah belajar, ya sudah peseraman di gereja, sehingga dilihatnya dari tata cara ngantep betul-betul pupuh,
paham, mantramnya jelas, bagus sekali, sejuk mendengarkannya, gentenya bagus, wah, kondang dia langsung benar. Banyak itu ya yang mengaku yang tidak belajar hampir seperti pertanyaan tadi tidak pernah diundang gitu terkecuali tugasnya aja kan itu kan. Nah itu tapi itu sah-sah saja ya benar tidak ada masalah gitu. Saya rasa itu gini, Oke, sukses. Aduh, lebih. ya itu semua lagi yang lain. Oke, jeruk gede Pak Wayan Tama. Jurusan ini pasti banyak pertanyaan ini karena Iya, dia lihat beliau selalu ngecat Tiang ini dari sini jeruk gede. Ya iya, silakan, beliau guru saya dari sini. iya, luar biasa ini. Ya, silakan jeruk gede. Om Sebenarnya Swastiastu, Idarsi, Om sesuatu Swastiastu. nih. Jero Gede lan pemangku yang niki napi nggih mendengarkan dengan seksama, terutama pertanyaan-pertanyaan dari Jero Gede Ketut Sugendre, ya karena Tiang juga banyak bertanya dengan beliau ya. Eh, Tiang setelah mengikuti pewintenan itu Tiang mempunyai PR yang sangat berat, yaitu harus melaksanakan upacara melasti yang selama dalam sejarah yang di Telang Bandung niki belum pernah dilaksanakan. Tapi dengan dukungan serta semangat yang diberikan oleh Idersi, Jero Gede Ketut Sugendre terutama, napi je mantran-mantran yang tiang minta beliau langsung ngirim nih ke. Wah, bagus, mantap. Nge. Dengan Harus keberanian Astungkare mungkin yang menilai sendiri mungkin 50% namun yang bisa melaksanakan, namun karena ada tuntutan untuk belajar yang tidak pernah berhentinya untuk membaca buku dan bertanya. Nah, kesulitan-kesulitan yang pertama adalah karena yang mengikuti pembelajarannya itu dengan membaca buku, kemudian di YouTube dan lain sebagainya. Ini yang lihat banyak sekali jenisnya beragam nih ke Idersi. Berbeda. Berbeda-beda. Tetapi dari perbedaan itu, Tiang coba mengambil jalan tengah. Tiang coba juga minta buku ngantep dasar yang untuk pengaci-aci Purnama Tilem nggih. Itu juga ide Jero Gede Nyoman Jane juga ngirimi nih ke Idersi. Nggih, betul. Wah, dukungannya luar biasa nih. Nah, Astungkare yang sampun mulai hafal nih ke mantra dari pertama sampai dengan Nguripang Banten nih ke Idersi. Sampun hafal. Yang lumayan panjang-panjang nih ke Idersi. Yakin. Dan ilmu dari Idersi seperti dibaca berulang-ulang nih yang praktekan. Mungkin ada yang mungkin seminggu karena otak sudah tumpul nih nggih. Lingsir pasti. Yang wenten nih yang mujarab lagi niki terutama yang pemangku-pemangku nih sampun lama nih kalau ada semacam jamunya itu biar cepat menghafalnya nih mohon untuk berbagi nih kan. Nah, pertanyaannya dari cerita yang awalin nih apakah yang masih boleh karena belum hafal membaca rentetan untuk pengaci-ngaci maupun piodalan. Nah, ini ke Kemanten, Idersi, mohon petunjuknya. Nggih, Dursang, Idersi. Jadi pertanyaannya apakah boleh membaca pada saat ngantep, Gendan maksudnya? Nggih. Itu tadi di penjelasan di awal sudah Idersi sampaikan ketika tidak hafal dibenarkan membaca. Nah dalam teks sastranya disebut memutru.
Iya, iya, iya. Jangan kan lagi di rumahku orang Sulinggi aja banyak yang membaca dari A sampai Z. Iya, Termasuk Edersi iya, sendiri iya. ada membaca beberapa lembar mantra yang sulit dihafalkan. Baca, ambil, tapi hanya beberapa lembar, tidak semua. Yang penting-penting itu baca. Boleh, boleh, tidak masalah. Justru akan lebih mendukung cara itu untuk lebih hafal selanjutnya. Begitu. Iya, iya. Ketimbang hanya dibiarkan begitu saja kan, didiemin gitu. Nah, tapi kalau memang tidak ada teksnya, tidak ada brosurnya maksudnya, Atmanas Atmanastuti memargi, tidak apa-apa. Atmanastuti itu ya mese tadi itu ngarang dengan bahasa Bali halus ngarang gitu. Tapi tentu kalau didengar dengan senior malu kan gitu. Terpaksa ngarangnya komat amin aja di dalam hati aja kan gitu. Iya, iya, iya. Boleh tidak Gitu sih. masalah. Nah, kita kembali ke semakin tidak terdengar mantra itu semakin besar pahalanya. Nah, hitung-hitung ke sana gitu. Jadi cukup Atmanasuti memargi di dalam hati gitu. Apa tujuannya, apa aturannya, terus penyuksemanya, permohonan maafnya disampaikan gitu. Saya rasa itu langkah yang paling dipahami ya, harus pahami itu. Ketimbang nanti di sana kipak kingel tidak jelas gitu. Terus tahu-tahu ya sudah sampai di sini aja, neng gitu langsung ditutup kan gitu kan. Setidaknya ada Atmanastuti. Atmanastuti itu artinya manah pekayun dari dalam menyampaikan doa gitu. Doa dari dalam manah pekayun ruine. Itu akan sampai karena Tuhan Maha tahu. Sebenarnya begitu dengan bahasa Niste Madya Utama dalam mantra itu boleh dilakukan. Tapi kalau bisa kan yang utama kalau bisa kan. Nah, Iya, kalau yang sih. utama yang dimaksud kan mantra tadi puja weda. Bahkan kalau bisa ditranslate mantram se itu ditranslate dengan puja weda akan lebih besar itu pahalanya kalau bisa. Kan gitu. Iya, iya, gitu sih. Paduka Batara yang apa misalnya kan itu ditranslate ke bahasa Weda. Misalnya bahasa Wedanya Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswaram. Nah itu kan bahasa Weda. Dari Pekulun Paduka Betara menjadi Om Guru Brahma Guru Wisnu itu ditranslate seperti itu. Contohnya seperti itu. Iya, iya, Malah gitu lebih sih. utama lagi. Nah makanya kalau bisa diapalkan mantra utama. Nah itu sih untuk Sulinggih sebenarnya yang puja-puja utama itu untuk Sulinggih. Artinya mantra-mantra dari Weda. Makanya untuk calon Sulinggih wajib mempelajari Arga Patra atau Arga apa namanya Parikrama. Arga Parikrama atau Arga Patra itu khusus mempelajari Weda atau mantra-mantra dari Weda untuk kesulingihan. Makanya untuk juru mangku dan juru gede itu masih menggalau perkara, masih kebanyakan se di sana. 50% se-nya. Nanti kalau sudah bawati beda lagi, ngapalin mantra-mantra itu. Seperti upah herdaya udakan jali, Pang padi aye nama, ang arga dewe nama, jang jiwa sudaya nama, cang cemani nama. Puja Weda semua. Nyatur dasa siwa, ngiliatmo dan lain sebagainya. Nggak ada sehe di sana. Puja Weda semua, ganti semua. Makanya, aduh gimana nih kayak jeruk gede nyaman jana kan. Bagaimana ini kita pengapalan ini boleh nggak memakai ini Argo Patri ini Nabe katanya. Boleh di rumah, di ruangan sendiri gitu. Tapi kalau di umum jangan diketawain nanti. Karena kalau di ruangan sendiri itu bebas, nggak ada yang melihat. Itu urusan kita dengan Tuhan kan begitu. Iya, Makanya iya, boleh gitu sih. mempelajari, termasuk sudah bawati. Kalau sudah bawati dia malah tidak boleh muput malah. Hanya boleh muput hanya di diri pribadinya selama inkubator atau inkubasi selama bawati. Nah setelah mendikse ngeling yang wide mulang linggo baru boleh muput. Setelah mendikse pun kalau belum ngeling yang wide belum boleh muput. Tuh. Jangan dianggap sudah mendikse boleh muput, tidak.
Diksa dia baru lahir dari Brahmana Pandita. Nah, belum dia ahli Weda. Setelah dia ngelinggihang Weda, diuji kemampuannya, baru dia mempraktekkan, disaksikan oleh 3 nabi dan saksi lainnya. Setelah dia anggap mumpuni, baru dia dibolehkan luput. Makanya dia sudah dibilang linggihang Weda mulang lingga dalam Arga Patra. Seperti itu. Jadi dari sulinggi di kesulinggihan itu yang tidak boleh pakai memantra madya dan nista, harus utama. Senistane madya mantramne. Nah, kalau madya tidak bisa karena kesulitan menghafal, ya nista Atmanastuti lagi itu. Nah, nista itu adalah mantra Atmanastuti sebenarnya. Mantra puncak sebenarnya itu. Apa namanya? Uh, lontar sedulang dialahkan dening apa namanya itu manis sekecap apa namanya bahasa kuno itu saya lupa ingat. Oh ya, lontar adulang alah dening manis sekecap, kalah dening Atmanasuti sedikit dengan konsentrasi sedikit itu kalah dengan mantra beberapa banyak yang kita tidak tahu maksudnya seperti itu. Tapi dianjurkan harus belajar menghafalkan semua calon spiritual juru mangku juru gede bawati dan lain sebagainya patut harus mempelajari menghafalkan dan memahami kegunaan mantra-mantra itu. Nah, kalau sambil jalan ya menyelam sambil minum air boleh juga memudru seperti pertanyaan tadi dibenarkan. Kenten jadi ayan gue. Nggih. Matur semua itu Nabi. Semua balik. Yang Oke. lain Silakan yang lain. Kalau memang tidak ada, karena pertemuan ini adalah pertemuan perdana, saya juga ada jam kuliah di Unhi ini udah lewat 19 menit ini. Mungkin kita sampai di sini dulu ya. Sebenarnya kita nanti setting waktu jam 2 aja biar agak lebih ini ya. Jam 2 ya apa jam 3 ya? Setiap jam 3 ya. Boleh Dersi, Sabtu atau Minggu Dersi. Jadi kebetulan untuk link Zoom ini kan sudah kita ini sudah ada untuk sebulan. Sebulan ini kita udah ada link Zoom. Jadi bebas dalam sebulan ini kita agak rapet supaya nggak sia-sia kita nyari link Zoom. Oke, silakan. Berapa hari sekali? Berapa minggu sekali maksudnya? Ya, mau Sabtu Minggu paginya sampai dari jam 8 sampai jam 11 boleh, atau terserah Jero Gede atau Jero Mangku yang lain, either City yang manut. Yang jelas Sabtu Minggu ya. Sore jam 3 gitu aja biar nggak lupa gitu. Nah, pokoknya jamnya jam 3 sampai jam 6 nggak apa-apa gitu kalau kita nggak ada benturan. Kalau ada benturan ya dimaklumi gitu. Karena itu juga ada jadwal mendadak gitu dan lain-lain seperti itu. Dan berarti nanti nunggu petunjuk Idersi ge. Ya. Nunggu jadwal Idersi yang kosong. Ini hari Jumat ya. Sabtu besok jam 3 nggak apa-apa. Nanti tak buatin link lagi nanti. Ya. Sehari sebelumnya minimal sore sudah ada pengumuman linknya. Dengan topik tadi ini kan topiknya apa misalnya pertanding pemangku gitu aja. Nanti ininya apa namanya pelaksanaannya di Geria atau di Pasraman Satya Dharma. Pasraman Satya Dharma ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau hari Minggu aja ya, hari Minggu aja mulai. Kalau besok terlalu mepet, banyak juga yang belum ini kayaknya ya. Iya, yang setuju itu. Setuju ya? Itu sih. Sekarang Pak Jero Gede. Yang setuju hari silakan. Minggu. Hari Minggu Hari Minggu sore, ampunang pagi. Ya, sore kalau jam 3. pagi dia rasa benten kegiatan ya. Minggu sore jam 3. Sabtu Minggu lah, karena ini sudah di booking 1 bulan nanti biar nggak sia-sia kita kan gitu kan. Sabtu Minggu nanti siapkan jam 3 diatur aja Jero. Ini topiknya nanti tiang kirim apa yang menjadi topik atau judul materinya gitu. Saya rasa itu dulu untuk sementara karena pertemuan ini perdana.
kita sampai di sini dulu karena kebetulan ini Ampura peng banget. Idersi juga ada jadwal yang sudah lewat 22 menit dari yang seharusnya. Jadi nanti saya sampaikan kepada dosennya di sana sehingga kita tidak kena semprot kan begitu biasanya. Karena ketat banget di UNGI ini. Ketat banget. Berat juga ada hukumannya. Nah, seperti itu ya, kira-kira yang dapat kita sampaikan untuk sore hari ini. Terasa sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi dapat menambah sedikit wawasan kita bersama. Untuk punika materi ini atas nama pengempu Pasraman di Gimbe Satyalengka ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan kesempatannya. Sekali lagi selamat sore Sinap, itu Resi Sinap untuk Paramasanti. Santi. Santi. Matur suk semua Edersi. Matur suk semua jero gede ketut segenre jero gede. Semua jero mangku. Edersi nabe. Terima kasih.